fitnah kekuasaan ini bisa kita hindari, kita selamat darinya manakala kita memiliki dua hal, yaitu pertama adalah mengingat akhirat. Ya. Wa 'aradna jahannama yawma idzil lil kafirina 'arda alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri fakanu la yastati'una sam'a. Ya, mengingat siksa akhirat. Kalau penguasa, pemimpin ingat akhirat, aman dunia ini. Ya, dia akan senantiasa mengendalikan dirinya. Dia waspada, dia nggak berani main-main, tidak berani menipu, tidak berani curang, tidak berani berbuat sesuatu yang zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la haula wala quwata illa billah. Pemirsa, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tadabbur surat-surat pilihan Al-Qur'an agar kita mendapatkan keberkahan dari Al-Qur'an. Maka syaratnya adalah kita wajib mentadabburinya. Wa hadza kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Pesan Allah dalam surat Shad ayat 29. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari Al-Qur'an, maka tidak mau kita harus liyadabbaru ayati. Mentadabburi ayat-ayatnya agar apa? Liyatadzakkara ulul albab, agar orang-orang yang memiliki ilmu itu dapat menjadikannya sebagai suatu peringatan. Surah Al-Kahfi kali ini, ya, dimulai dengan alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Subhanallah. Dimulai dengan kata hamdalah. Alhamdulillah. Di dalam Al-Qur'an, surat-surat yang dimulai dalam surat Al-Qur'an ini itu ada beberapa surat. Ya, satu surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua surah Al-An'am. Ya, surah Al-An'am dimulai dengan alhamdulillah. Ya, alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian surat Al-Kahfi dimulai dengan alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Yang keempat surah Fatir, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matsna wa thulatha wa ruba'. Subhanallah. Ini istimewa. Surat yang dimulai dengan hamdalah. Ya, Allah menegaskan Al-Quran diturunkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, ya, sebagai nikmat karunia dari Allah agar tidak bengkok, ya, agar manusia mengikuti peringatan dan kabar gembira yang disampaikan kepada orang-orang yang beriman. Nah, apa arti Al-Kahfi? Al-Kahfi tadi adalah gua. Gua itu, ya, berfungsi untuk melindungi seseorang. Ya, sebagaimana yang dihadapi oleh Rasulullah SAW ketika beliau dikejar-kejar, ya, oleh kafir Quraisy, ya, ketika hijrah, maka beliau berlindung masuk ke dalam gua Thur, ya, sehingga mendapatkan ketenangan batin, ketenangan spiritual, ketentraman jiwa. Ya. Gua juga artinya simbolnya adalah ketenangan. Ya, ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama kali itu adalah di Gua Hira. Fi ghari Hira'in. Ya, subhanallah. Maka gua itu adalah simbol perlindungan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman yang sedang mengalami ujian-ujian yang berat. Nah, maka itu ujian apa yang Allah sebutkan di dalam surat ini? Ada 4 jenis macam ujian. Ya, macam ujian yang pertama adalah ujian keimanan. Ya, ini dikisahkan, diceritakan, digambarkan melalui kisah Ashabul Kahfi. Ya, mulai dari mana? Ya, mulai dari ayat am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Ayat 9. Sampai baru selesai, ya, Ashabul Kahfi ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ayat, ya, 26. 9 sampai 26. Nah, bagaimana Ashabul Kahfi ini sebagai representasi ujian orang beriman? Mereka adalah pemuda-pemuda yang dikatakan oleh Allah, innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda
warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Ashabul Kahfi tipe orang-orang pemuda-pemuda yang komitmen dan konsisten berpegang teguh kepada agama Allah. Tidak takut celaan orang-orang yang mencela. La yakhafuna laumata laim. Tidak takut terhadap penindasan. Ya, mereka lari menyelamatkan diri bukan karena pengecut, takut, tapi mereka lari untuk menyelamatkan imannya. Sebagaimana Rasulullah diperintahkan untuk keluar dari Makkah menuju Madinah untuk hijrah, menyelamatkan orang-orang yang beriman dari penindasan suku Quraisy, kafir Quraisy. Ya, mereka menyelamatkan keimanannya, bukan menyelamatkan dirinya. Ya, bukan hanya menyelamatkan harta. Harta tidak mereka bawa, rumah tidak mereka bawa. Mereka menyelamatkan diri untuk menyelamatkan keimanannya. Ya, itulah contoh Ashabul Kahfi dan bagaimana Rasulullah SAW bersama sahabatnya juga hijrah dari Makkah. Maka Allah berikan perlindungan kepada Ashabul Kahfi ini. Wa idh tazaltumuhum ayat 16 fa'u ilal kahfi. Ya, berlindunglah kamu masuk ke dalam gua. Sampai Allah selamatkan mereka tidur. Dan mereka dapat selamat tidur selama 39 tahun ya, karena mereka tertidur pulas di situ, dibolak-balikkan badannya oleh Allah ya, supaya mendapatkan cahaya matahari dari timur maupun dari barat. Subhanallah. Sampai mereka keluar ya, dibangunkan oleh Allah ya, dari gua itu. Ternyata sudah berubah kondisinya setelah 309 tahun. Walabithu fi kahfim 300 sinina wazdadu tis'a. 309 tahun. Nah, ujian beriman bagi orang yang beriman ya, ketika mereka diuji keimanannya, apa ya formula keselamatannya? Yang pertama Allah berikan banyak kita membaca kitabullah, karena kitab Allah ini adalah sumber pegangan bagi kita, agar kita tidak tersesat, agar kita istiqomah, agar kita kuat dan kokoh di atas manhaj Allah. Karena Al-Quran satu-satunya kitab la mubaddila li kalimatih walan tajida min dunihi. Tidak ada yang dapat merubah isi kitabullah. Maka berpegang kepada nilai, itulah pelajarannya. Jangan mengandalkan atau bersandar kepada kekhawatiran, ketakutan kepada orang. Yang kedua, Allah mengajarkan apa? Untuk selamat dari ujian iman ini adalah sabar. Ya, bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang mengingatkan kita kepada kebaikan, yang saling menguatkan kita. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Itu ayat 28. Ya. Berpegang teguh kepada kebenaran. Qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Subhanallah. Nah, ujian yang kedua ya disebutkan dalam surah Al-Kahfi ini adalah ujian harta. Ya, itu disebutkan dalam kisah pemilik dua kebun. Seorang orang kaya yang memiliki dua kebun. Ya. Mulai dari ayat berapa? Ayat 32. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a, sampai ayat 44. Dari ayat 32 sampai 44 cerita tentang seorang pemilik kebun yang sombong, diingatkan oleh temannya agar beriman, tidak menyekutukan Allah, senantiasa mensyukuri nikmat Allah, tapi dia menolak, sehingga kemudian hartanya, kebunnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa solusinya? Ini ujian yang paling banyak menimpa kita, ujian sombong karena harta. Ujian harta ini berat. Jarang orang yang lulus. Maka solusinya Allah mengatakan ya, agar kita terhindar selamat dari fitnah ujian harta, yaitu ayat 45. Kita harus mengingat bagaimana dunia ini Allah ciptakan. Ya. Itu dia seperti air. Kama in anzalnahu minas sama fakhtalata binabatu. Dia ada siklus. Ya. Dunia ini seperti apa? Kehidupan dimulai dari air, kemudian menjadi tumbuh-tumbuhan, kemudian setelah itu tumbuh-tumbuhannya menjadi hancur, menjadi kering, dan diterbangkan oleh angin. Itulah hakikat kehidupan dunia. Dia sementara. Dia ada siklusnya. Yang kedua, beramal soleh. Investasi, ya,
amal soleh itu adalah yang terbaik bagi kita. Jangan kita terkecoh oleh harta dan anak-anak kita, yang itu menjadi perhiasan dunia. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya, dan seterusnya. Nah, yang ketiga solusinya adalah mengingat ya hisab nanti di akhirat. Ketika amal kita dibuka, disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi, ayat 49. Yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma 'amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada. Itu cara kita selamat dari fitnah harta. Yang ketiga, ya, ada kisah tentang fitnah ilmu pengetahuan. Fitnah ilmu, yaitu kisah antara dialog Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ya, Allah perintahkan Musa untuk belajar kepada Khidir. Ya, belajar tentang apa? Ilmu tentang takdir. Karena representasi takdir, ya, takdir itu diwakili oleh sosok Nabi Khidir alaihi salam. Ya, beliau melubangi kapal, beliau membunuh anak laki-laki, lalu beliau membangun tembok yang sudah hampir rubuh. Itu adalah simbol dari takdir Allah. Allah yang berbicara kepada Musa melalui simbolisasi takdir yang diperankan oleh Nabi Khidir alaihi salam. Subhanallah. Ya, maka ilmu manusia di hadapan takdir Allah kadang-kadang tidak bisa berbuat apa-apa. Maka syaratnya haruslah bersabar. Ya. Qala fa in syaratnya adalah bersabar. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusda? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbir ala ma lam tahkum. Harus bersabar. Yang kedua, jangan banyak bertanya. Fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Sabar dan jangan tanya. Jangan tanyakan bagaimana takdir Allah kok seperti ini. Allah itu jahat, Allah itu zalim. Enggak boleh bilang begitu. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min zalik. Ya, kita harus husnuzon kepada Allah. Kita harus bersabar menerima takdir Allah. Ujian cobaan dari Allah, ya, dan kita serahkan hikmahnya semuanya. Pasti Allah akan tunjukkan kepada kita hatta uhditsa laka minhu dzikra. Itulah kisah antara Musa dengan Khidir, antara ilmu dengan takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian ilmu agar manusia hamba Allah ini sadar, mawas diri dan tidak sombong. Ya, sahabat yang dirahmati Allah, maka ujian daripada ilmu ini apa? Solusinya, ya, solusinya adalah senantiasa kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyalahkan Allah. Senantiasa kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan keselamatan bagi kita. Yang keempat adalah fitnah kekuasaan. Ya, itu kisah Zulkarnain. Yaitu dimulai dari ayat 83 ya sampai ayat 98. Bagaimana Zulkarnain memiliki kekuasaan yang luas, yang hebat, bisa menaklukkan Ya'juj dan Ma'juj, bisa membangun bendungan, ya, dengan teknologi yang sangat canggih, ya, bisa menaklukkan wilayah-wilayah yang luas. Maka fitnah kekuasaan ini bisa kita hindari, kita selamat darinya manakala kita memiliki dua hal, yaitu pertama adalah mengingat akhirat, ya. Wa 'aradna jahannama yawma idzil lil kafirina 'arda alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri fakanu la yastati'una sam'a. Ya, mengingat siksa akhirat. Kalau penguasa, pemimpin ingat akhirat, aman dunia ini. Ya, dia akan senantiasa mengendalikan dirinya. Dia waspada, dia enggak berani main-main, tidak berani menipu, tidak berani curang, tidak berani berbuat sesuatu yang zalim. Ya. Yang kedua adalah ikhlas karena Allah. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya. Kita harus ikhlas. Pemimpin, rakyat semua harus ikhlas, ya, menanamkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi amalnya kelak nanti di akhirat.
ya, maka Allah memberikan petunjuk, ya, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ayat terakhir surah Al-Kahfi, ya, yaitu ikhlas memohon perlindungan kepada Allah dalam bertauhid, ikhlas dalam beramal saleh, dan ikhlas kita tidak menyekutukan manusia Allah dengan apapun Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di tengah-tengah ujian fitnah itu Allah menceritakan tentang kisah penciptaan Adam. Ya, lalu permusuhan Adam dengan iblis. Subhanallah. Untuk apa? Di tengah-tengah kisah itu antara fitnah agama, fitnah harta, ya, kemudian fitnah ilmu, fitnah kekuasaan, di tengah-tengahnya itu ada tentang apa? Tentang kisah iblis dengan Adam. Ya, dimulai dari apa? Ayat yang ke-50. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Sampai ayat wa man azlamu mimman dzukira, ya, bi ayati rabbi fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yada, ya, wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida, sampai ayat 59. Subhanallah. Ayat 50 59 mengingatkan asal usul, asal mula, ya, bagaimana fitnah itu akan menyerang manusia. Itu dikarenakan apa? Mereka lalai dari Allah dan mereka menyekutukan Allah. Mereka mengikuti godaan-godaan iblis, yang mana iblis akan selalu menggoda manusia, menjerumuskan manusia agar menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.